Tes. Tes. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu kita mau beribadah, memberikan penyembahan dan puji-pujian dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Kami merasa kasih-Mu sungguh luar biasa, dan kami patut bersyukur ya Tuhan, karena dari minggu yang lalu sampai minggu hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan napas hidup. Untuk itu kami mau datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini, memberikan persembahan penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat hadir ke dalam hadirat-Mu. Demikian juga Tuhan, buat jemaat-Mu yang saat ini dalam perjalanan ini untuk beribadah, berkati perjalanannya sehingga tibakan tanpa kekurangan suatu apapun di tempat ini. Dalam keadaan sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan, sehingga dengan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh melonjak-lonjak memuji-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur akan kita sampaikan ke hadirat-Nya. Segala puji syukur
Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sungguh melimpah bagi kami di sepanjang hidup kami. Haleluya. Bisa
Sampai
betapa dalamnya kasih-Mu buat kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau lebih heran lagi. Biarlah puji-pujian ini ya Tuhan hinggap di bibir diri kami Tuhan, di hati sanubari kami, sehingga kami boleh memuji-Mu di dalam kasih-Mu, di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga kami bersorak-sorai memuji-Mu di tempat ini. Bagi yang mau bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Saya untuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar berkat Tuhan buat kita hari ini. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita cerna dan kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita,
sehingga kita boleh bersuka cita dan beroleh damai sejahtera di dalam menjalani hidup kita, keseharian kita. Haleluya. Haleluya. Besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu ku akan di tengah badai ku tak menyerah, dapat kekuatan dan perlindungan darimu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, rohku berserah, Kau nantikan, padaku serah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu ku akan tetap tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, dalam kekuatan dan perlindungan darimu,
yang ku sembah, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Datanglah Roh Kudus, urapilah kami. Datanglah Roh Kudus, jamalah kami. Berikan kami roh hikmat, berikan kami roh pengertian, berikan kami roh pengenalan akan Tuhan, roh Allah yang hidup. Engkaulah roh kebenaran yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, yang membawa kami kepada air yang tenang, yang menuntun kami untuk berjumpa dengan Sang Halik, dengan Sang Pencipta, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Allah yang kekal dan hidup. Urapilah kami, bukalah setiap tingkap-tingkap langit-Mu, Kau mencurahkan kebenaran-Mu menjadi terang hidup, membawa roti hidup bagi kami semua. Seluruh jemaat ini adalah umat-Mu. Engkau mati menebus kami. Engkau mati dengan mengorbankan darah-Mu supaya kami menjadi kepunyaan-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Di dalam Yesus Kristus kami mendengar kehidupan yang kekal, menerima kasih karunia-Mu, menerima anugerah. Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Pulihkan kami hari ini, sehingga kami pulang menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kemenangan, pengharapan, kepastian, dan jaminan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau termatrai dalam seluruh kehidupan kami, sampai satu hari nanti kami menyelesaikan seluruh panggilan hidup kami di dunia ini. Kami bersama dengan Immanuel, Tuhan Yesus Allah, beserta dengan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Salam. Ya, kurang semangat. Salam. Ya, saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Allah masih tentang keluarga. Amin. Ya. Jadi hari ini mungkin gak terlalu lama. Kita baca dulu dalam kitab kita baca 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Ya, kita lihat sebentar 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Mari kita baca 2, 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Ini bukan persaingan bisnis, ya. Ini juga bukan persaingan jabatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ini gambar yang Tuhan berikan kepada kita hari ini tentang keluarga. Keluarga Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada berapa banyak kisah di mana awalnya keluarga itu baik, hebat, tapi lahir anaknya, lahir cucunya, akhirnya semakin lama semakin merosot. Dulu kakeknya punya nama baik, punya integritas baik, punya kehidupan, lahir anaknya merosot, lahir cucunya merosot. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah waktu masih SMA pergi ke rantau dulu, anak-anak dulu nakalnya ke sana. Jadi kalau kami ke rantau Berangin itu tuh trek pacu-pacu motor gitu ya, di tikungan itu sampai ke Lubang Kalam. Satu hari saya makan di warung dan ibu itu kenal bapak saya. Ya, jadi rata-rata warung di sepanjang Sungai Kampar yang sebelah sana itu kenal Pasar Ribu. Karena dulu bapak saya lama kerja di perakitan, pelayangan sebelum jembatan Rantau Berangin ada. Jadi dia dikenal dan selalu orang itu bilang itu bapak ang itu baik itu. Ayah ang tuero ada dulu datuk di sini ngasih tanah sama dia di Pulau Jambu. Ya, mama saya aja nggak tahu itu tanah dikasih. Karena dulu orang ngasih gitu aja, nggak ada surat. Saudara, nah seringkali kita dulu punya nama baik, tapi begitu turun lama-lama hilang. Ya, saya kalau masih belanja itu ke toko Haji Nasir yang di samping terminal itu, dia selalu bilang itu, ayah wa angtu kok katanya. Karena saya ingat dulu Haji Nasir ini masih di jual rokok itu masih di kota aja, pakai satu enggak kios, dia di depan kios orang dia jualan. Sekarang udah luar biasa tokonya kan. Nah, saya ingat. Jadi saudara, kita sekarang bicara tentang keluarga sebagai sebuah warisan. Warisan apa, pusaka apa yang sedang kita turunkan kepada generasi. Di sini ada dua contoh. Saul raja, Daud juga raja. Tapi keturunan Daud sampai kepada siapa? Alkitab mencatat di dalam kitab Matius silsilah, ketika silsilah Yesus diceritakan, salah satu nama yang masuk ke situ adalah Daud. Saul nggak masuk. Nah saudara, warisan apa yang sedang kita turunkan? Jadi saudara, saya dulu pernah melayani di daerah Matesih. Itu kejawennya kental sekali. Nah kejawen ini kan seperti pengajaran Hindu ya zaman dulu. Karena dulu di Jawa Tengah itu kerajaannya kerajaan Mataram. Jadi orang-orang tua dulu ini secara kebudayaan, setiap malam mereka membuat perenungan sampai berpuasa. Dan ketika ditanya untuk apa, saya sedang menciptakan jalan untuk masa depan anak-anak. Jadi orang-orang tuanya itu selalu berpuasa, selalu berdoa untuk memberikan jalan, membuka jalan ke masa depan, sekalipun itu dengan cara agamanya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebuah warisan. Nah, bagaimana dengan orang tua sekarang? Apakah kita sudah membuka satu jalan sebagai sebuah warisan yang akan dimiliki anak-anak kita, sehingga keluarga kita semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Nah saudara, ingat ini, jangan pernah
membangun keluarga tanpa Tuhan. Ya, kalau mau keluarga kita kuat, bangunlah keluarga itu bersama dengan Tuhan. Karena keluarga dibentuk, diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau keluarga sudah tidak lagi dibangun, dihidupi, dijalani bersama dengan Tuhan, maka akan lahir keturunan-keturunan yang akan rusak dan kian lama kian hancur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah oleh sebab itu, untuk membangun sebuah keluarga bukan hanya untuk melahirkan anak, bukan hanya untuk tempat. Ada banyak persepsi orang tentang menikah. Menikah itu sedang membangun kehidupannya bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, ya, melibatkan Allah dalam seluruh kehidupannya. Jadi saudara, ketika Tuhan mencobai Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Artinya apa? Dia punya keluarga. Dia punya keluarga. Orang saleh ini punya keluarga. Orang yang menjauhi kejahatan ini punya keluarga. Itu yang nampak. Baru kekayaan. Sehingga apapun pencobaan dalam satu keluarga, Tuhan pasti memulihkan. Lihat dalam Ayub. Makanya saudara, kalau kita punya sejarah hidup, ya, Ayub pasal 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub ini bapak. Ayub ini seorang ayah. Dia seorang pemimpin keluarga. Dia seorang suami bagi istrinya. Dan ini tercatat, dia seorang laki-laki yang saleh. Dia seorang laki-laki yang jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia membangun keluarganya dengan kesalehan. Saudara, apakah mau punya anak atau tidak punya anak, tapi ini menduduki peringkat pertama. Inilah yang menjadi tulisan pertama sejarah, bahwa seorang ayah yang bernama Ayub itu dikenal karena salehnya, bukan kayanya. Dikenal karena jujurnya, bukan pangkatnya. Dikenal dengan menjauhi kejahatan, bukan seberapa besar hartanya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita membangun sebuah nilai keluarga, bangunlah bersama Allah. Makanya dikatakan, hendaklah kamu suci seperti Allah itu suci. Hendaklah kamu itu sempurna, karena Allah itu Allah sempurna. Sebab sembahlah Dia Allah yang kudus. Makanya kita juga harus kudus. Nah, itu dipenuhi oleh Ayub sebagai bapak. Dia orang keluarganya tahu, anak-anaknya tahu, bapaknya orang saleh, bapaknya orang jujur, bapaknya takut akan Allah, dan bapaknya menjauhi kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah baru di situ ditulis, ia mendapat
7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sama-sama katakan 2, 3. Sehingga orang ini adalah orang yang terkaya dari seorang di sebelah timur. Nah, sekarang mari kita lihat. Sudah sering kali ini kita bahas. Nah, datanglah pencobaan. Yang pertama kali yang kena pencobaan apa? Harta. Harta kita bisa diambil. Selama harta saudara di bumi dengan karat bisa merusaknya, pencuri bisa merusaknya, mencurinya. Kemarin ada siapa itu yang nabung uang 100 juta dimakan rayap? Ada di TV kan? Dia tabung, begitu dia mau bawa, dilihatnya uangnya sudah hancur. Saudara, seberapapun banyak harta, itu bisa rusak, itu bisa dirampas, itu bisa dicobai. Nah, ternyata yang pertama kali ketika kena pencobaan di dalam sebuah keluarga adalah harta. Nah, alangkah sayangnya kalau gara harta ini rumah tangga rusak. Nah, itu bahaya sekali. Tapi ini lihat, harta itu dalam kehidupan Ayub di urutan ketiga. Ketika hartanya dirampas, ketika Ayub kena pencobaan dan semua hartanya lenyap, itu menandakan harta bisa diambil, sekalipun diperoleh dengan cara yang benar, apalagi tidak cara yang benar. Ya, yang kedua apa yang dimiliki Ayub? Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ini juga bisa dicobai. Dan kita tahu 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya mati semua. Ya, ketiga anaknya, 3 anak perempuan dan 7, ya semua anak-anak juga akan meninggalkan bapak mama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ayub tidak punya apa-apa lagi. Pertanyaan saya, ketika dia tidak punya harta, tidak punya teman, tidak punya sahabat, bahkan dia tidak lagi punya anak, pertanyaannya yang dia punya apa? Yang iblis tidak bisa ambil: kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini bisa nggak diambil oleh iblis? Nah, bangunlah keluarga kita. Bukan seberapa hebat saudara meninggalkan rumah terus mencari uang banyak-banyak. Saya tidak melarang. Silakan saudara mencari uang. Tapi ingat, apakah engkau sudah menjadi, karena akan dirampas semua yang kau punya. Yang kita punya akan kita tinggalkan atau akan meninggalkan kita. Itu hukumnya. Ya, itu hukumnya. Jadi saudara, jangan engkau gila harta. Jangan menjadi hamba uang. Dan jangan menjadi cinta uang. Apalagi engkau lebih cinta uang daripada anak. Ya, bahaya. Nah, Ayub membangun keluarganya bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan dia bangun rumah tangganya. Siapa yang mau menikah nanti, saya harap kalau mau benar, konseling lah dengan saya.
Ya berapa banyak yang mengerti dia membangun rumah tangganya yang penting sah. Jadi suami istri sah di hadapan manusia suami istri. Hei, begitu kena cobaan semua diambil dari kita. Kita nggak punya apa-apa. Makanya banyak orang sekarang dah kuat dengan pencobaan, dah kuat dengan masalah rumah tangga, dah kuat dengan masalah karena dia tidak membangunnya dengan Tuhan. Ingat, rumah tangga itu dibangun, dibentuk, rumah tangga itu diproses bersama dengan Allah. Allah yang membentuknya. Dari mana kita tahu bahwa Allah membentuk rumah tangga kita? Dari kesalehanmu, dari kejujuranmu, dari takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu gambar dalam setiap keluarga. Ada amin? Ini tidak bisa dicuri sama iblis. Sekalipun hartamu dicuri, sekalipun engkau rugi bangkrut, tapi kalau engkau saleh dan jujur, lihat Ayub pasal 42 itu. Allah mengembalikan. Kenapa Allah bisa mengembalikan harta Ayub yang hilang? Bahkan Allah bisa mengembalikan 7 anak laki-laki lagi dan 3 anak perempuan. Kenapa semuanya itu bisa dikembalikan Tuhan? Makanya orang Kristen jangan khawatir. Kalau engkau saleh, engkau jujur, takut akan Allah, apapun yang hilang Tuhan sanggup kembalikan. Ada amin? Jangan iri juga dengan orang yang banyak uangnya. Banggalah kalau engkau menjadi orang yang saleh. Makanya saudara, kalau kita membaca kisah ini, ya seperti yang di Kejawen tadi, Ayub itu sering mendoakan anak-anaknya. Dia sering, siapa tahu anakku ini berdosa, siapa tahu ucapan anakku ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia bilang di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni anak-anakku, Tuhan ampuni anak-anakku. Siapa tahu ketika berpesta omongannya sama. Nah, saya mau tanya, kapan saudara mendoakan anak-anak? Jangan doakan dia supaya pintar aja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Ayub membangun keluarganya dengan Tuhan itu nampak. Jadi ketika yang tinggal dalam hidup Ayub tinggal kesalehan saja. Karena iblis tidak mau ini. Makanya orang benar, orang fasik tidak tahan duduk dalam kumpulan orang benar. Tapi kalau ada orang benar masih betah duduk dalam kumpulan orang fasik. Perlu dipertanya. Ya, saudara, saya kemarin kesaksian ini kecil. Pagi-pagi saya beli sarapan sate. Saya sudah pesan, saya sudah ambil yang saya mau, saya pesan. Sudah saya kasih untuk dibungkus. Begitu saya mau bayar, kan masih antri. Aduh, aku lupa bawa duit. Aku tengok, rupanya bukan duit. Rupanya enggak kertas. Saya bilang, ya karena saya nunggu antri ya saya pulang lagi. Kemana bang? Pulang dulu, aku bilang. Saya pulang ambil duit kan. Saya pulang ambil duit, saya balik lagi. Sate yang saya beli udah terbungkus, saya taruh di meja. Nah, begitu saya mau ngambil, rupanya teman saya makan di situ. Bang Ulon, sini dulu dong, Bang Ulon duduk. Ya udah, aku mau curhat nih sama orang. Dia cerita tentang usaha. Orang sini, Haji. Bla 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 cerita. Saudara, ya, akhirnya panjang. Abang makanlah? Enggak, ini bungkus bawa pulang.
Saudara, ya, saya bersyukur bisa jadi berkat. Dia seorang kontraktor yang mau bertanya sama saya. Sedikit memang harga sate itu, Bang, dosa membayarnya. Bang tinggalkan aja. Dipanggilnya yang punya sate, Pak, abang ini yang saya yang bayar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, itu pun dipelihara Tuhan. Mungkin kalau saya bawa duit, saya tidak ketemu dengan orang ini, tidak bisa berbagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak orang bisa percaya kepada kita? Saya tidak ada apa-apanya. Ya, saudara, jadi orang bisa menilai, ya, tidak ada apa-apanya. Dia punya tronton berapa biji itu? Ada 8 mungkin. Secara harta, mobilnya Rubicon. Saudara, Benaya juga pernah itu jumpa di Indomaret, padahal dia beli es krim cuma 2, saya beli es krim 8. Pas mau bayar, dia udah dikasih. Mana papa? Papa sama. Udah, om yang bayar. Bilang sama papa, om, ya, Pak, udah dibayar teman papa. Siapa? Tuh di dalam. Sedikit memang, tapi ada satu nilai, saudara, yang saya lihat. Ada nilai dari kesalehan itu ada. Nilai yang orang lihat dalam diri kita itu ada. Saya bukan bangga menceritakan di terakhir, enggak. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membangun hidup ini dengan kesalehan dan kejujuran, berkat pasti datang. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa dari kita ayah atau yang disebut bapak memiliki komitmen untuk membawa keluarganya kepada Tuhan, ya, untuk membawa rumah tangganya kepada Allah. Saudara lihat dalam ini komitmennya Yosua. Yosua pasal yang ke-24. Yosua 24 ayat 15. Nah, bapak-bapak atau pria, baca firman Allah ini dengan saya. Satu, dua, tiga. Tetapi anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada. Ini keputusan Joshua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini tanggung jawab seorang ayah. Inilah keputusan terbaik dari seorang yang bernama Joshua. Dan dia ingin mewariskan harta pusaka kepada anak-anaknya, yaitu apa? Ibadah.
sembahyang, kebaktian. Itulah warisan yang kita turunkan. Inilah warisan yang mau diturunkan oleh Yosua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia ingin mewarisi ibadahnya, dia ingin mewarisi kebaktiannya, dia ingin mewariskan penyembahannya, dia ingin mewariskan semua pujian hidupnya kepada Tuhan. Maka dia ambil keputusan, kalian mau ibadah sama Allah lain terserah, tapi aku dan seisi rumahku. Nah, makanya saya minta, kalau lebih baik kebaktian di gereja itu satu keluarga itu duduknya bareng. Karena saya perhatikan orang tua serius, anak-anaknya nggak serius. Tapi pinoman, walaupun anak itu nggak serius, tapi dia dekat dengan orang tuanya. Tapi dia di samping orang tuanya. Itu beda. Saudara, nah kalau kita mau mewariskan ini, makanya istri saya sudah tahu, anak-anak harus ibadah dekat orang tuanya. Saudara, itu komitmen oleh Joshua kepada seisi rumah. Ini warisan, saudara. Ya, inilah nanti yang dikatakan Raja Daud, belum pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta, tapi anak cucu pejabat yang dulunya hartanya tidak habis dimakan 7 turunan, bisa jadi pengemis, bisa jadi peminta-minta. Yang dulunya bapaknya punya pabrik, dulu bapaknya mungkin pejabat, bisa bupati, bisa kapolda, bisa gubernur. Bisakah anaknya nanti jadi peminta-minta? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Alkitab mengatakan anak orang benar. Belum pernah aku melihat anak orang benar. Itu warisan, bukan? Kenapa dia nggak meminta-minta? Di mana warisan anak-anak yang sekarang susah? Dulu orang tuanya kaya, neneknya kaya, warisannya banyak. Nah sekarang kok jadi peminta-minta? Karena yang diwariskan bukan kebenaran. Berapa uang yang sudah mau siapkan nanti untuk anak-anakmu, supaya nanti anak-anakku ini jangan susah hidupnya? Mau wariskan 100 hektar, mau mewariskan 10 rumah. Kalau engkau tidak mewariskan kesalehan, engkau tidak mewariskan kebenaran, engkau tidak bisa mewariskan ibadah, anak-anakmu akan menghabiskan itu. Betul atau tidak? Jadi warisan yang sebenarnya apa? Raja Daud bilang kebenaran. Kalau orang tua kebaktian, bawa anaknya. Oh aku ada pramuka, oh aku ada rekal kebaktian. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mumpung anak itu masih bisa saudara gendong, saudara antar sekolah minggu. Kalau udah SMA saudara gendong nggak bisa. Kalau sudah SMP saudara gendong nggak bisa. Masih 3 tahun, duduk temani anak kita sekolah minggu. Ya itulah warisan yang kita berikan. Karena orang tua juga malas kuliah, nggak mau dia membuang waktunya menginvest. Itu bukan buang waktu ya, tapi bagi orang tua seringkali, ngapain aku tungguin anak di gereja? Kenapa di sekolah ibu-ibu bikin arisan sambil nungguin anak bisa?
Ya, itu Dora Besta dulu nungguin anak di Santa Maria sampai bikin arisan, karena tiap hari jumpa. Nungguin anak, ngapain kita nungguin anak bikin arisan? Saudara, kenapa kalau ke gereja nggak bisa? Tidak penting. Engkau kehilangan. Mumpung di usia dini, kebanyakan kita sudah dirampas anak-anak ini, maaf. Anak-anak ini sudah dirampas oleh iblis pemikirannya jauh sebelum dia sekolah. Ya, kalau HP anak-anak sekarang udah tahu, cepat sih. Kita terus warisan apa yang mau kita? Ayo, duduk dekat papa. Taunya kita nih, anak ini tidak bakal serius memuji Tuhan, tapi karena dia duduk dekat orang tuanya, itu beda daripada anaknya duduk di pojok sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kalau kita mau memberikan warisan kepada anak kita, pertama itu ibadah. Nah, ibadah itu apa? Bukan formalitasnya. Makanya saya katakan, mungkin dia juga malas. Duduk dekat papa nih, malas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah waktunya kita menanam dia di pelataran bait Allah. Ya, nah lihat ini. Ya, karena Daud itu sangat dipuji oleh Salomo anaknya tentang pengajaran. Makanya di kitab Salomo itu Salomo selalu bilang, dengarlah didikan ayahmu, dengarlah perintah ayahmu, dengarlah ajaran ayahmu. Baca kitab Amsal itu. Saya pertama kali ngajar anak saya membaca Amsal itu, saya suruh baca. Habis Amsal saya suruh baca Mazmur, saya suruh baca. Kenapa saya suruh baca Amsal? Karena saya mau jadi bapak yang mengajar. Saya mau jadi bapak yang mendidik. Saya mau menjadi ayah, dari mulut saya keluar ajaran. Jadi saya senang kalau anak saya bertanya kepada saya. Ya, tadi si Panya tanya, Pak, Alkitab itu bahasa aslinya apa? Teman-teman Panya bilang, nah saya suka gitu kalau anak tanya. Saya bahas, kita cerita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, Mazmur 93, lihat di sini apa yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 93 ayatnya yang ke-12. 92 berarti. Gampang aja gitu. Saya ngetes aja tadi. Nah, saya belum salah tadi. Saking semangat 93 itu ingat nomor Mark Marquez nanti tanding di Jepang. Oke, ayat berapa tadi? 12. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi gemuk dan sehat. Untuk Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia gunung batuku dan tidak ada perbedaan padanya. Nah, warisan kita itu saudara, bukan anakku SH. Saya nggak salahkan ya. Nanti anak saya juga akan saya kuliahkan. Mudah-mudahan ada uang saya. Ya. Tapi ada satu gelar sebagai orang tua
Mungkin bangga anaknya dia sudah taruh fotonya. Ya, dulu tahun-tahun 90 orang bangga kalau anaknya sarjana, nggak sarjana, anak si Purbaon. Dia Yusuda. Habis itu dicerita dia Karejo, oh kerjanya di Sepron, wah bangganya kan. Ya, nggak masalah, itu kebanggaan duniawi, itu sementara sih sifatnya. Tapi kebanggaan kita lah menjadikan anak kita orang benar. Kalau orang benar pasti bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Orang benar ini mungkin tidak sarjana. Orang benar ini mungkin tidak menjadi pejabat. Orang benar ini mungkin tidak punya pangkat. Tapi orang benar pasti hidupnya punya pengharapan. Saudara boleh cari, boleh saudara temukan orang-orang benar. Enggak susah hidup. Ya, saudara. Nah, dari mana gelar orang benar ini didapat? Keluarga harus menghasilkan orang benar. Makanya mereka yang ditanam ayahnya dan ibunya di dalam pelataran rumah Tuhan, dia bisa bersekolah berjam-jam satu hari. Masa nggak bisa kita bawa dia beribadah? Ayo duduk dengan papa, kita sembahyang dulu, kita memuji Tuhan dulu. Berapa kita mau membuat ibadah di rumah? Ya. Nah ini bapak-bapak, supaya dari rumah keluar orang-orang benar. Ayat yang ke-14, pada masa tua pun mereka tidak menyusahkan kita. Mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan tidak ada pensiun, tidak ada bangkrut, tidak ada gagal. Orang benar itu tidak ada limitnya, sampai tua, sampai putih rambut masih tetap berbuah. Amin. Untuk memberitakan, mereka akan bilang lagi ke anak cucunya, Tuhan itu benar, Dia gunung batu, tidak ada kecurangan pada Tuhan. Nah, apakah keluarga kita sudah menghasilkan orang benar? Karena ini pasti bertunas. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan taruh di Taman Eden. Itu sebuah fasilitas, itu sebuah tempat, itu sebuah sarana di mana ada Tuhan, ada Adam, ada Hawa. Dia taruh di Taman Eden. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, itulah keluarga. Keluarga itu sebuah taman. Keluarga itu tempat menghasilkan orang benar. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara taman jangan langsung bayangkan indah pemandangan, ada air terjun, ada rumput, wow, ada bunga-bunga cantik, harum, wangi. Saudara, taman itu tempat Allah. Taman itu tempat Allah ada bersama dengan kita. Itu taman edukasi, di mana Allah memberikan hidupnya untuk kita. Makanya Tuhan Allah, Yesus itu suka berdoa dengan murid-muridnya di mana? Di Taman Getsemani. Di zaman Adam ada Taman Eden, di zaman Yesus ada Taman Getsemani. Pertanyaan saya, ngapain Yesus di Taman Getsemani? Ada yang tahu? Berdoa.
Doa sekarang nggak jadi taman. Ogah berdoa. Makanya saudara, ketika diperkenalkan pendidikan tingkat pertama disebutlah kindergarten dalam bahasa Jerman. Taman karena. Nah, kalau kita bayangin taman kanak-kanak ke sekolah bawa kue, iya kan? Padahal sebenarnya edukasi di situ. Ya. Tapi digunakan kata taman supaya ada kesukaan, sukacita, enggak jenuh, enggak bosan. Pilih mana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya ketika Yesus turun ke dunia, tempat favoritnya itu Taman Getsemani. Dia melatih murid-muridnya untuk berdoa, untuk tetap terhubung dengan Tuhan, untuk tetap berkoneksi dengan Tuhan. Cuma sekarang rumah tangga jarang berdoa. Saudara gak perlu lama-lama. Kalau mau ambil keputusan hari ini, kita masih punya waktu. Ya, supaya ini anak-anak dia punya orientasi. Ya, kita ajar anak-anak kita jaga kesucian hidup. Yang perempuan jaga kesucian, yang laki-laki hidup benar. Saudara, anak-anak sekarang luar biasa loh pengetahuannya. Berapa kita yang mau mengajarkan anak-anak, apalagi anak-anak kita mau tumbuh dewasa, tahu pacaran, ajarkan hidup kudus. Yang mana asusila, kalau kau pacaran jangan kau mau dipeluk, jangan kau mau dicium, ya bilang. Daripada dia tanya temannya, hari gini gak pegangan, kampungan. Nah, mendingan dia tanya Pak, kalau mau cerita apa gimana sih pacaran yang baik. Ya, jangan kita enggak. Ya, saya akan menjadi orang pertama mengajarkan itu sama anak saya. Sebelum dia dengar dari orang. Ngaco itu orang kalau ngajar itu. Iya. Mau dia belajar dari temannya. Jangan-jangan sekarang dia udah tanya temannya. Kalau kita nggak curi startu. Ya, nah kita kan mau. Jangan hanya mau nilainya, pintar anak bapak ya, nilainya bagus, juara bagus. Sekarang nggak ada Indonesia nilai yang paling kampungan. Sikit-sikit juara, sikit-sikit ranking. Dari SD piagam bertumpuk-tumpuk. Siapa dulu yang juara SD? Ya kan? Kita kan bangga sama nilai-nilai begitu. Padahal kehidupan tidak hanya dinilai dari angka. Betul kan? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, anak-anak itu konsep rumah tangga itu adalah sebuah taman di mana kita sedang mewariskan Tuhan. Doa, sembahyang kepada Tuhan, ambil keputusan. Ya, saya kalau dipilih suruh pilih. Ya, saya menjadi anak ini benar tanggung jawab kita orang tua. Karena ini proses. Ini bukan akademisi, bukan akademik. Orang benar itu bukan nilai-nilai akademik. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ini sebuah sekolah kehidupan yang kita harus tanam. Harus tanam. Konsepnya itu harus tertanam. Church planting harus tertanam. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya
sampai masa tua dia tidak nyusahin. Jadi kita kalau bapak itu dia punya visi. Seorang ayah walaupun tidak punya pendidikan tinggi, dia harus punya visi. Dia harus sudah tahu ini anak saya 10 tahun lagi dia udah dapat gambar. Ketika dia membangun karakter, kita bentuk dia dengan sebuah apa? Dengan kebersamaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, satu yang dipanggil oleh Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa jangan membangun keluarga kita tanpa Tuhan. Jangan pernah membangun rumah tangga kita tanpa Tuhan. Ya. Bangunlah rumah tangga kita bersama dengan Tuhan. Itu artinya apa? Sembahyang. Jangan saudara hanya capek. Saudara pikir membangun rumah tangga itu hanya dengan uang. Hanya memikirkan kalau keperluan kebutuhan terpenuhi saja. Saudara bangun supaya ada berkat di rumah tangga. Ayat yang terakhir, Mazmur 128. Ini juga yang saya bagikan kemarin di dalam ibadah rumah tangga pada share. Judulnya di situ berkat atas rumah tangga. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Berganti-gantian kita membacanya. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2. Apabila engkau mengenakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dari pekerjaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan di Yerusalem seumur hidupmu, Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Amin. Inilah berkat atas rumah tangga. Dari mana Tuhan memberkati? Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Jangan hanya kita mengenal hukuman seumur hidup. Di dalam Tuhan kita mengenal kebahagiaan seumur hidup. Jangan selama ini kita bilang Allah susah, nasib kita jelek. Kebahagiaan kita seumur hidup, karena Tuhan memberkati kita dari Sion. Dari Sion muncul pengajaran Tuhan. Sion itu bicara rumah Tuhan. Amin. Sion tadi apa? Keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Itu Sion. Dari Sion Tuhan memberkati. Nah, kalau di rumah tangga kita bikin penyembahan kepada Tuhan. Dia memberikan kebahagiaan bukan sometimes, bukan musim, tapi seumur hidup. Rugi kalau saudara tidak bikin ibadah di rumah tangga. Oh, tidak ada yang mau Pak Pendeta, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Iya. Istriku tidak mau dibawa pada, iya suaminya aja. Datang istrinya, suamiku tidak mau dibawa ke percaya, iya kamu aja.
Datang anak-anak, bapak mama pergi pak pendeta, aku ayah kamu aja. Karena dimulai dari satu orang. Dosa dimulai dari satu orang. Keselamatan juga dimulai dari satu orang. Amin. Bangsa Israel menjadi umat perjanjian Tuhan dimulai dari satu orang, Abraham. Jadi kalau nggak ada teman, tidak apa-apa. Kalau engkau dipanggil, lakukan panggilan. Amin. Ya. Dulu waktu di rumah saya juga bapak saya sendiri yang dipanggil Tuhan. Kami tidak ngerti. Bapakku setiap pagi berdoa. Tidak ada kami yang mau. Saya bilang, aduh jahatnya aku. Saya jahat saudara. Kebaktian di rumah tangga, di gereja itu di depan itu paritnya lagi digali. Bapakku pernah jatuh di situ. Karena saya tidak mau ngantar. Bapak saya kan agak pincang dia karena mati sebelah. Lalu coba, sudah tahu saya main gitar tuh di pojok jalan ini. Orang nyanyi di gereja nih. Ya, bapak saya berharap saya main gitar. Saya main gitar dan nyanyi sama kawan saya itu di bawah bukit Sudirman itu. Kadang-kadang Tuhan ampunya. Kalau bapakku hidup, dilihatnya Rasulullah sekarang berapa itu. Iya. Diharapnya betul. Makanya kadang-kadang kalau saya di gereja, Tuhan, kemarin ada peran dan musik siapa lagi. Saya kadang-kadang kupikir itu hukuman buat saya. Sekarang kau. Iya. Saya dulu karena saya dulu mama saya tuh jago soalnya. Kelas 2 SD saya udah dileskannya main gitar. Sama Bang Ilu nih di pojok di rumah. Mana ada anak-anak segitu dileskan mama saya beli gitar. Si Besta itu dikursuskannya salon sama ngetik, abang bangun ngetik. Itu mereka, itu mama saya kaitan suruhnya menjahit. Kalau kelas 2 SD, sekarang aja Enos minta main gitar aja saya masih kewalahan. Saya dulu kelas 2 saya udah bilang. Jadi di sekolah saya dulu ada bina musika Pak Nasir dulu, guru SMP 1. Begitu saya main gitar jadi cuma 2 orang waktu itu yang bisa main gitar. Datanglah bapakku, loh, main gitarku nanti di gereja ya. Aku pramuka Pak. Jam berapa aku pramuka? Jam 10. Sudah tahu jam 10 saya paling rajin pramuka. Jam 9 saya sudah berangkat. Mungkin dia begini. Nah sekarang gak ada yang main musik kau lah. Itulah kira-kira sekarang. Saya udah berdoa Tuhan, siapa lagi yang main musik di Tuhan udah 52 tahun aku Tuhan masih di sini. Ini makanya kulihat kayak anak banyak main piano. Ya kadang-kadang mau latihan, kadang-kadang enggak. Saya nggak bisa marah sih. Karena saya juga dulu gitu. Ya. Suruhnya saya main gitar, saya pergi, saya nggak mau. Tapi apa yang pernah saya lihat, saudara, ini pengalaman saya sebagai anak, akan merubah konsep anak. Mungkin hari itu dia belum bertobat, tapi ketika dia melihat bapaknya berlutut, dilihatnya bapaknya berdoa, itu pasti jadi berkat. Amin bapak-bapak. Daripada dilihat bapaknya nyanyi di gereja. Saya tidak pernah lihat bapak saya di Lampung. Yang saya lihat bapak saya berdoa itu, mungkin saya tidak ngerti, mungkin saya pernah jadi pembangkang. Tapi apa yang pernah saya lihat ketika dia berlutut berdoa, itu jadi buah. Ini pengalaman saya sebagai anak. Saya tidak pernah bandel, tidak pernah juga ditangkap polisi, tidak pernah juga dikejar polisi. Dulu saya nangkap saya itu pakai tembakan peringatan lagi. Bapak saya dengar kok di depan rumah saya kena tembak peringatan itu. Saya masih lari juga.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kesaksian saya sebagai anak. Apa yang pernah saya lihat ketika bapakku itu berlutut berdoa, itu tidak sia-sia. Amin. Jauh lebih baik itu dilihat anak kita daripada dilihat bapaknya nyanyi di lapo sambil minum tua. Bapak kon. Apa dalam hatinya? Mudah-mudahan aku tidak begitu. Bertobat kita. Mungkin anak ini tidak mau disuruh berdoa, jangan dimarah. Berdoa lagi. Anak saya tidak mau berdoa. Saudara, kadang-kadang si Benaya itu udah duduk di dekat saya ikut doa, nyanyi 2-3, habis itu saya masuk kamar lagi. Ya, udah mulai sedikit-sedikit. Tapi saya percaya itu bukan saya paksa, bukan karena saya suruh, pasti berdoa. Kadang saya pindah ke kamarnya, saya ambil gitar, saya doa di kamar. Karena itu pengalaman saya. Lebih baik anak kita melihat bapaknya berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kunci D, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu misahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saudara, hari ini saya mau, kapan terakhir bapak-bapak memeluk anaknya? Saya minta Leo maju ke depan. Siapa lagi? Gabriel maju ke depan. Si Marta maju ke depan, Marta Waru. Lian maju ke depan, menghadap ke sana. Menghadap ke sana anak-anak. Siapa lagi di sini yang ada bapaknya dan juga ada anak? Nah, saya mau hari ini saudara, bapak-bapak mendoakan anaknya dengan dipeluk. Saya juga. Panya lagi. Ayo bapak-bapak, silakan di depan anak-anaknya kita nyanyikan pujian ini. Bapa sungguh, kita nyanyikan pujian ini. Doakan anak-anaknya dengan dipeluk. Berkati anak-anak.
jatuh dari kasih. Berikan kasih Bapa itu kepada anak-anak kita. Aku selalu hormat, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati ku menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan, kau beri semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahmu. Hari depan indah kau beri, rencanamu terbaik. Silakan Bapak-bapak, seperti Bapak di anaknya, silakan doakan anaknya, doakan anaknya. Kau jadikan, doa Bapak-bapak, masa nyanyi, doakan mereka, dengar, taruh di telinganya. Bapak Rum, doa dekat telinganya, doakan. Ayo, anak dulu Bapak, Leo, Bapak Leo, ya, dulu. Seperti Bapa sayang, doakan mereka untuk jadi anak yang benar, doakan mereka jadi anak yang bertunas. Haleluya. Bapak-bapak, setelah berdoa minta ampun, minta maaf sama anaknya. Kalau selama ini ada kesalahan, Bapak-bapak tidak bisa kasih contoh yang baik sama anaknya. Hari ini bilang ampuni Bapak, Bapak punya kesalahan, dan anak-anak harus mau mengampuni bapaknya. Haleluya, sembah Dia Tuhan. Haleluya. Minta maaf sama anak, Bapak punya salah. Maukah kau memaafkan Bapak? Bapak punya kekurangan, Bapak pernah marah. Sekarang Bapak minta maaf. Minta maaf sama anaknya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekarang Bapak-bapak minta maaf sama anak-anak. Bapak punya salah, Bapak punya kelakuan, jangan kau tiru yang jahat. Sekarang Bapak-bapak
Minta maaf Pak sama anaknya, kesalahannya. Oke, silakan duduk. Nah saudara, pelukan Bapak itu beda. Jadi saya mau rumah tangga kita dipulihkan. Bapak-bapak ini punya power luar biasa. Saya nggak tahu apa yang mereka rasakan ketika dipeluk Bapak. Tapi banyak kemudian pasti terjadi perubahan. Amin. Saya lihatnya menangis. Adanya saya sekarang punya Bapak saya meninggal 50 tahun. Saya sekarang 52. Cepat sekali. Saya termasuk anak yang cepat ditinggal Bapak. Bapak-bapak kalau masih punya anak, makanya saya tidak mau lagi perlu anak. Mari kita betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar, biar Tuhan pulihkan kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi restorasi kerajaan Allah, supaya rumah tangga kami melahirkan anak-anak yang benar. Karena itulah yang menjadi warisan sampai masa tua mereka, bahkan sampai putih, mereka tetap berbuah. Mereka tetap akan menceritakan betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap keluarga. Berkat Tuhan turun atas setiap rumah tangga. Biarlah kami mewariskan anak-anak kami ini kerajaan surga, kerajaan Allah. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin.